ですね、まずは目標は、アジアカップ優勝ということで、戦いたいto思います。で、去年、ワールドカップをやった地で、またこうやって、アジアの、Jadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah tu sebab kita pun agak teruja nak ini tapi malangnya dia tak lepas nak buat macam ni kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan match itu gagal. Laporan Malaysia ke FIFA berbalik jadi bumerang. Asia terbelah, Garuda makin diakui. Dunia sepak bola Asia sedang tidak baik-baik saja. Sebuah kejadian mengejutkan baru saja mengguncang kawasan ini. Yang awalnya terlihat seperti upaya menjatuhkan, justru berubah menjadi bumerang yang memukul balik dengan keras. Dan ya, pusat dari semua ini adalah Indonesia dan Malaysia. Simak sampai akhir karena yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dengan dukungan AFC mencoba melaporkan pemain timnas Indonesia ke FIFA. Mereka menuduh ada pemain yang dianggap tidak sah atau melanggar regulasi. Langkah ini sempat membuat publik bertanya-tanya, apakah benar Indonesia melakukan pelanggaran? Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Indonesia selama ini melakukan naturalisasi pemain secara terbuka. Mayoritas pemain adalah diaspora dengan garis keturunan yang jelas. Prosesnya panjang, diverifikasi, dan mengikuti aturan FIFA. Semua dokumen diperiksa, semua jalur resmi ditempuh. Di sisi lain, justru muncul sorotan terhadap Malaysia. Beberapa pihak mulai mempertanyakan proses naturalisasi yang dilakukan, mulai dari kejelasan keturunan hingga dugaan administrasi yang tidak transparan. Bahkan, muncul rumor soal usia pemain yang diragukan. Dan disinilah titik baliknya. Alih-alih Indonesia yang terkena sanksi, justru Malaysia yang dikabarkan mendapatkan tekanan dan konsekuensi tambahan. Keputusan ini membuat situasi semakin panas. AFC yang sebelumnya terlihat mendukung Malaysia, kini berada dalam posisi sulit. Banyak pihak mulai mempertanyakan netralitas mereka. Apakah ada keberpihakan atau ini hanya kesalahan strategi yang berujung fatal? Reaksi publik pun meledak. Media sosial dipenuhi komentar dari berbagai negara Asia. Banyak yang justru memberikan dukungan kepada Indonesia. Tagar-tagar terkait Garuda mulai bermunculan dan menjadi viral. Sementara itu Malaysia justru semakin terpojok dalam opini publik. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Kabar yang lebih besar mulai beredar. Disebut-sebut beberapa negara Asia mulai kehilangan kepercayaan terhadap AFC. Bahkan muncul wacana ekstrem keluar dari AFC. Yang lebih mengejutkan lagi, Jepang dan Indonesia disebut-sebut akan menjadi motor pembentukan federasi baru di Asia. Sebuah federasi yang menjanjikan transparansi, keadilan, dan bebas dari kepentingan politik. Jika ini benar terjadi, maka ini akan menjadi perubahan terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Beberapa negara mulai menunjukkan reaksi. Korea Selatan dikabarkan tertarik. Thailand dan Vietnam masih mengamati. Negara-negara lain mulai mempertimbangkan posisi mereka. Ini bukan lagi sekadar isu dua negara. Ini sudah menjadi potensi revolusi sepak bola Asia. Sementara itu, Malaysia menghadapi tekanan yang semakin besar. Reputasi mereka dipertanyakan. Kepercayaan internasional mulai goyah. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam sepak bola modern, transparansi adalah segalanya. Di tengah semua kekacauan ini, Indonesia justru berdiri semakin kuat. Dengan pendekatan yang transparan, proses yang jelas, dan pemain diaspora yang sah, Garuda kini mulai dipandang sebagai simbol fair play di Asia. Jika federasi baru benar-benar terbentuk, maka peta kekuatan sepak bola Asia akan berubah total. AFC bisa kehilangan dominasinya, dan era baru akan dimulai. Satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan perubahan besar. Dan kali ini, Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pusat perhatian. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar awal dari era baru sepak bola Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia sepak bola.